Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Papa. Pada pagi hari ini dan di bulan ini dengan tema yang sama, Kristus adalah ketenangan. Dan izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita Bapak Ibu Saudara. Dan ketenangan daripada Tuhan, ketenangan daripada Kristus itu memberikan kekuatan untuk setiap kita. Ketenangan bukan hanya untuk meredam amarah kita, tapi ternyata ketenangan ini juga bisa memberikan kekuatan setiap kita supaya kita dapat menghadapi masalah-masalah yang ada, beban yang ada, supaya kita dapat juga menyelesaikan setiap beban yang ada, setiap masalah yang ada dalam situasi dan kondisi apapun Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentunya ini tidak asing lagi, cerita yang tidak asing lagi, kisah di firman Tuhan yang tidak asing lagi, yang sering kita dengar, bahkan di sekolah minggu juga sering didengar. Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 orang yang dilemparkan Raja Nebukadnezar waktu itu ke dalam bara api, ke dalam perapian yang sangat panas. Bahkan waktu itu perapian itu ditingkatkan sedemikian rupa supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar hangus Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau baca dulu di Daniel 3 ayat 25, akan saya bacakan. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api, itu mereka tidak terluka, dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Sadrak, Mesak, dan Abednego kala itu tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Lalu marahlah Raja Nebukadnezar waktu itu dan menyuruh para pengawalnya, menyuruh para suruhannya pada waktu itu Raja Nebukadnezar untuk membawa 3 orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Karena mereka mempunyai Tuhan Allah yang mereka percayai, Tuhan Allah yang selalu menyertai mereka, Tuhan Allah yang selalu membimbing mereka. Dan terbukti ketika kita baca di Daniel 3 ayat 25, ada 1 orang lagi yang terlihat di dalam bara api itu dan terlihat seperti anak dewa. Tuhan menyertai mereka, Tuhan membimbing mereka, Tuhan begitu mengasihi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka punya keyakinan dan mereka yakin dan pasti bahwa Allah, bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Saat itu tentunya bukan situasi yang mudah Bapak Ibu Saudara. Saat itu tentunya bukan hal yang mudah untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi lewat ketenangan hatinya, lewat keyakinan, lewat kepercayaan mereka kepada Tuhan, mereka merasa tenang. Mereka pasti dan yakin bahwa ketika mereka masuk ke tungku api, Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang akan menyertai mereka. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kondisi kita tidak selalu baik. Di dalam kondisi kita akan selalu ada permasalahan. Di dalam kondisi kita, rasa-rasa hal-hal yang negatif akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami hal yang seperti itu, tentunya mereka ada rasa bimbang, mereka ada rasa ketakutan, tapi ini tidak tulis dalam Alkitab. Tapi dengan yakin mereka masuk ke dalam bara api yang sudah disiapkan Raja Nebukadnezar waktu itu. Di dalam kehidupan kita tidak selalu kita merasa ketenangan, tapi justru rasa takut, rasa kecemasan itu justru melekat dalam kehidupan kita, itu justru dekat dalam kehidupan kita. Karena ketika kita mencari ketenangan di dalam dunia, ketika kita mencari hal-hal ketenangan di dalam dunia, tentu ketenangan itu bersifat sementara Bapak Ibu Saudara. Ketenangan itu hanya bersifat pelampiasan kita dari masalah, pelampiasan kita dari ujian-ujian kehidupan kita. Ketenangan yang Tuhan berikan, ketenangan yang Tuhan ajak untuk setiap kita mau datang kepada Tuhan, itu adalah ketenangan yang memberikan kekuatan untuk setiap kita.
kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem, kita terbeban dalam situasi tertentu, kita tertekan dalam situasi tertentu. Tapi Tuhan, ketika kita datang kepada Kristus, ketika kita datang kepada Allah kita, Tuhan kita yang memimpin kehidupan kita, kita akan mendapatkan ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya ketenangan yang menenangkan, bukan hanya ketenangan, tapi ketenangan yang memberikan kekuatan supaya kita mampu menghadapi situasi-situasi yang menurut kita itu merasa kita terhimpit, terbeban, dan kondisi-kondisi yang menurut kita tidak nyaman untuk kita. Tuhan tidak semata-mata memberikan ketenangan yang sementara, Bapak Ibu Saudara, tapi justru Tuhan memberikan ketenangan dan kekuatan untuk melakukan, untuk menghadapi situasi dan kondisi yang menurut kita itu sulit, Bapak Ibu Saudara. Dunia memberikan ketenangan yang sesaat. Ketika kita mempunyai hobi, ketika kita mempunyai hal-hal tertentu untuk melakukan sesuatu, itu membuat kita tenang. Itu hanya pelampiasan, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan hobi kita melakukan aktivitas yang menurut kita bisa membuat kita tenang. Tapi ketika kita balik lagi ke situasi dan kondisi yang menurut kita terhimpit, situasi dan kondisi yang menurut kita merasa kita tidak nyaman, apakah kita bisa menyelesaikan masalah itu, Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang yang bisa melakukan kegiatan seperti shopping, mancing, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, makan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara, bahkan pelayanan. Mereka bisa melampiaskan itu. Itu yang disuguhkan dunia, tapi di sini Kristus mengajak kita untuk datang kepadanya. Kristus mengajak kita untuk lebih dekat kepadanya, supaya kita belajar sesuatu dari Kristus. Ketenangan ini akan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Ketenangan ini bukan hanya sekedar pelampiasan, Bapak Ibu Saudara. Ketenangan ini akan membukakan pintu keluar, akan membukakan solusi-solusi yang ada, supaya kita mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan kita yang sekarang ini, yang kita hadapi ini, yang sedang di depan mata kita. Kristus memberikan kekuatan setiap kita, bukan hanya untuk bertahan tapi menghadapinya, Bapak Ibu Saudara. Menyelesaikan masalah itu dengan baik, menyelesaikan masalah itu dengan benar. Sehingga Roh Kudus yang memimpin kita akan bisa membimbing kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kondisi, beban berat yang sedang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Dan pada pagi hari ini, mari kita mengawali pagi hari ini dengan ketenangan, kekuatan daripada Tuhan. Biarlah setiap permasalahan, biarlah setiap hal-hal yang kita hadapi, kita bisa hadapi ini dengan tenang dan ada kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita bisa dekat dengan Kristus, kita tahu apa yang Kristus rindukan. Dunia memang menyuguhkan ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Dunia memang membuka banyak hal supaya kita bisa mendapatkan ketenangan. Tapi hanya Kristus yang memberikan ketenangan yang menguatkan. Kristus yang memberikan ketenangan yang sangat menguatkan dan bisa kita menghadapi masalah dan kondisi yang ada. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan setiap kita. Biarlah pada pagi hari ini kita bisa mengawali pagi kita bersama Kristus. Dan begitu juga pagi-pagi yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan juga menyertai kita, membimbing kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan untuk berkat daripada Tuhan. Biarlah setiap apa yang sudah Tuhan berikan, setiap firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan yang memberikan ketenangan, yang menguatkan setiap kami. Kami mau Tuhan, ketika kami mengalami satu kondisi, mengalami suatu masalah, biarlah kami menjalani itu bersama Tuhan. Kami mau menjalani itu bersama Kristus. Kami mau terlebih utama mencari Kristus daripada dunia ini, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Biarlah aktivitas pada pagi hari ini Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.